wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Unspot Animasi Podcast. Wah, rame. Kali ini bersama saya Diana Kesha Pratiwi dan Bapak Fajar Anwari ST yang akan berbincang-bincang sedikit di sore hari ini. Oke Pak. Iya. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Bapak pada awal mengajar itu gimana Pak? Ceritanya gitu, pengalamannya apa yang Bapak dapat dari awal mengajar sampai sekarang? Oke, kebetulan saya masuk di SMK Negeri 1 Tambelang ini pada tahun 2020, yaitu pada sebelum masa Covid ya. Jadi pas saya masuk itu udah langsung Covid. Saya masuk di jurusan animasi. Kebetulan animasi memang belum ada guru yang yang memahami bidang animasi. Jadi saya masuk di sini walaupun saya latar belakang saya itu bukan animasi. Ya, latar belakang saya itu adalah teknik informatika. Jadi dari situ juga saya mencoba untuk belajar. Nah, awal pertama itu saya mengajar di mata pelajaran animasi 2 dimensi. Ya, dan juga beberapa mata pelajaran lain seperti sketsa, gambar itu juga saya menekuni bidang tersebut. Dan pada tahun 2021 itu saya memegang mata pelajaran animasi 3D, 3 dimensi. Wah, ya. pasti sulit ya Pak ya. Pasti Betul. banyak tuh challenge. Kan Bapak kan latar belakangnya bukan animasi atau bidang desain. Iya, betul. Tapi Bapak ngajarnya di animasi, Betul. desain yang berhubungan dengan kreatif ya kan? Pasti banyak kan challenge-nya. Itu gimana sih Bapak menghadapi itu semua? Wah, luar biasa banget ya. Karena memang saya juga tidak ada basic untuk di animasi. Banyak upaya yang saya lakukan. Itu saya juga belajar online di mana di Kominfo atau di Digital Talent. Di situ saya belajar banyak, belajar animasi 2D dan belajar terakhir itu belajar animasi 3 dimensi. Terus juga beberapa pembelajaran yang saya lakukan itu seperti video content creator. Itu juga saya belajar di Kominfo. Nah, ini juga saya secara pribadi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian dan terakhir juga saya banyak sekali upayanya belajar secara otodidak juga. Karena memang kebetulan saya di waktu kuliah itu juga tidak mempelajari animasi. Apa Bapak mengajar ini dipaksa atau suruhan atau keinginan sendiri? Mengajar Dipaksa. animasi 3D, 2D? Kalau dipaksa kayaknya enggak ada pemaksaan sama sekali, dan karena memang tipe saya itu adalah mau belajar walaupun saya tidak mengerti animasi. Memang saya basicnya kan adalah komputer ya. Jadi teknik informatika, dan di situ pun menjadi modal saya untuk dijadikan basic untuk mengajar di animasi tersebut. Oh iya, betul. Tapi pasti kan ini ya gimana ya Pak? Pasti banyak tuh kayak Bapak mengajar nih, Bapak mendalami animasi 3D, animasi 2D. Betul. Pasti kan Bapak baru-baru belajar pasti merasa kayak pernah nggak ngerasa ngajarin ke siswanya tuh ini gimana gitu perasaan yang Wah, kalau gitu ya, kalau diceritain banyak sih sebenarnya ya. Luar biasa banget itu, Iya kan? Karena perjuangan banget gitu kan. Iya. Apalagi siswa di SMK Negeri 1 Tambelang ini basicnya aja belum ada. Iya. Gitu. Terus udah gitu, pertama basicnya belum ada, yang kedua adalah bukan di minatnya. Kebanyakan bukan di minat dia. Benar, gitu banyak kan. Terpaksa. Nah, jadi mengikuti animasi Iya. ya. Jadi kan saya juga, sebelum saya mengajar di kelas yang baru ini, saya selalu menanyakan siapa sih yang masuk di animasi yang sebenarnya gitu. Iya. Benar. Yang karena keinginan sendiri Iya, gitu keinginan ya. sendiri dan masuk di animasi. Ternyata yang di animasi itu cuman 1 atau 2 orang, kadang-kadang satu kelas gitu kan. Jadi saya juga, wah ini luar biasa banget gitu. Mungkin belum populer, mungkin belum banyak yang mengenal apa sih animasi. Pasti orang-orang nilainya animasi mah cuma gambar, bikin kartun, kayak gitu. Padahal mereka nggak tahu banyak metode di dalam animasi yang
bakal Nah, bisa itu juga dipelajari. saya berupaya juga agar mereka tidak menyesali masuk di animasi gitu. Jadi saya akan berupaya hal tersebut secara penuh untuk mengajar animasi itu secara menyenangkan. Jadi banyak dan dari beberapa alumni pun mengatakan bahwa dia tidak menyesali masuk animasi, malah mereka beruntung, merasa beruntung masuk ke animasi karena memang pembelajarannya juga menurut mereka ya itu katanya menyenangkan. Menyenangkan. Gitu. Juga banyak ya yang bersangkutan, bukan terpaku dengan film kartun atau apapun, ada yang desain, Iya, ada betul. yang bikin desain ruangan maupun bangunan, banyak ya sebenarnya di animasi. Tapi kenapa sih orang-orang tuh pada mikirnya ih cuman kartun, cuman ini, cuman itu ya kan? Betul. Ya sebenarnya apa Bapak pernah berpikiran buat merubah mindset semua orang biar tidak berpikiran animasi mah cuman kartun, Kartun aja animasi mah cuman film kayak gitu doang. Ya, pernah nggak sih Bapak Gambar aja berpikiran gitu? Itu ya ada terutama di angkatan yang ke pertama dan yang kedua itu mereka selalu memikirkan animasi itu cuma menggambar Pak gitu kan, cuma gambar doang gitu. Saya bosan gitu. Nah, setelah saya alhamdulillah setelah saya masuk saya mengenali beberapa software-software yang yang diuntukkan untuk animasi itu Iya, sendiri seperti Adobe Animate dan juga beberapa Adobe Premiere dan juga Adobe yang lainnya gitu. Jadi saya juga berupaya meyakinkan mereka bahwa animasi itu bukan sekedar gambar. Iya, bukan sekedar gambar, banyak ada Betul. di dalam animasi itu banyak yang kita Iya. pelajarin ya sebenarnya kayak gitu. Tapi tetap aja namanya orang yang udah beranggapan dari awal seperti itu mau kita ubah gimana juga pasti susah, Pak. Iya, memang. Kamu juga ngerasain ya? Iya, ngerasain banget. Apalagi pas kalau misal ada ujian-ujian nih, emang ujian animasi ngapain sih? Paling cuma gambar doang kayak gitu. Ya mungkin kalau Banyak. ujian itu sih nggak termasuk Iya. hal yang parah ya. Cuman yang terparah itu adalah mereka itu kebanyakan siswa itu setelah lulus animasi itu kerjanya di mana gitu, Iya, bingung. Padahal kalau di kita kaji sesama itu animasi itu kerjanya banyak. Iya, benar. Kerjanya yang pertama di percetakan, masuk kan, Iya. apalagi di dunia perfilman, pertelevisian, betul. itu animasi masuk Multimedia banget. ya. Yes, betul. Benar. Jadi juga di percetakan itu juga kan sekarang percetakan banyak kan, Iya. apalagi sekarang juga media sosial kan Iya. sangat pesat kan, benar, banyak usaha yang mengandalkan media sosial, ya kan? Iya, Ya, nah di animasi itu juga masuk di situ sebenarnya. Iya, kan diajarkan juga di animasi itu. Betul, Tapi makanya. mereka pada overthinking duluan. Nah. Nih, gimana sih kalau masuk animasi ntar lulus ngapain gitu. Mereka pada mikirnya gitu. Padahal banyak peluang-peluang yang bisa didapetin dari lulusan jurusan animasi. Betul, Ya kan? karena di animasi ini memang banyak banget di bidang-bidangnya ya. Iya. Jadi hanya saja kadang mereka itu mager. Kalau kita mencari informasi di internet, media sosial itu banyak sebenarnya. Cuman kalau kebanyakan yang mager, jadinya mereka itu yang nggak tahu. Kayaknya Stuck animasi di situ gitu-gitu aja ya. gitu. Pikiran mereka stuck di situ-situ Nah, aja. betul. Kayak mereka berpikir kayaknya mendingan masuk teknik, bakalan banyak produksi-produksi. Betul. Padahal Kayak sekarang ini ya kayak TKJ. iya, ya padahal kan? sekarang peluang yang lebih banyak animasi ya. Karena sosmed butuh editor, Betul. butuh para konten-konten kreator yang kreatif, yang bakal bisa medsos semakin kesini medsos semakin berkembang ya Pak ya. Betul, Pasti iya. kan dibutuhin editor, desain ya kan? Apalagi kan sekarang musim kawin tuh ya, pernikahan kan. Iya. Iya kan? Jadi kan animator juga bisa membuat undangan ini kan undangan benar. digital. Sinematiknya ya. Iya betul kan? Ya itu kan terpakai banget tuh lumayan loh. Lumayan. Bisa dibuat apapun itu ya Iya, sebenarnya. Tapi betul. gimana ya? Saya juga pengen yakinin. Saya ngelihat teman-teman saya yang jurusan lain, emang animasi ngapain sih dia nak? Gitu ya. Pengen yakin sebenarnya banyak animasi ya. yang dipelajarin, tapi kenapa berpikirannya kayak gitu? Nggak mesti teknik gitu. Sebenarnya kalau untuk animasi itu apa ya? Kuncinya satu sih. Apa? Satu itu yaitu kreatif. Kreatif ya benar. Kalau kita nggak kreatif di animasi itu nggak akan berkembang. Iya benar. Kenapa? Apa? Kan kenapa harus kreatif? Yang pertama kan kalau misalnya jurusan lain ya, itu kan template. Iya, benar-benar. Satu orang itu menyelesaikan hal yang sama dalam satu kelas. Iya, benar. Gitu kan. Kalau animasi
Kalau misalnya di tablet nggak akan bisa, karena kita LSP-nya aja kan dikasih temanya saja, tapi produknya itu berbeda. Iya. Tiap anak itu berbeda. Satu orang dengan satu orang yang lain itu berbeda. Jadi itulah kuncinya kreatif, karena memang untuk menciptakan video animasi itu hal yang berbeda. Walaupun sama, mungkin dari guru menentukan tema yang sama. Misalkan buat sesuatu ini, Betul. pasti orang-orang yang kreatif Iya, berbeda caranya berbeda ya. dong. Cara bikinnya gimana, mereka pasti berbeda masing-masing ya kan. Kalau misalkan kreatif sih mungkin banyak orang, tapi harus didasari kemauan dulu Betul, nih. niat lah Iya. ya. Kalau misalkan udah kreatif tapi nggak niat, sama aja nggak Iya, kepake kreatifnya. betul sih. Mau ngapain Ya kan? coba? Iya, ngapain kan? Kalau misalkan udah kreatif tapi nggak mau buat mencoba, nggak mau buat nyoba jurusan animasi gimana sih? Iya. Bukan nyoba sih, tapi lebih ke menjelajah ya. Nah, ini satu masalah yang paling besar di antara siswa-siswa animasi itu adalah orangnya mageran. Nggak ada niat untuk belajar. Kalau saya merasa saya yang ngajar gitu ya, minat belajar mereka itu sangat kurang. Jadi tidak bisa mengeksplor niat untuk belajar dia sendiri. Jadi kalau kita gitu kan, kalau misalnya semangat, gurunya semangat nih, gurunya belajar ini untuk apa? Untuk dapat ditransformasikan ke siswanya. Iya. Tapi ternyata siswanya nggak ada. Tapi tenang Pak, saya semangat. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu ya. Iya. Nah, Setidaknya pasti- ada lah iya. satu-satunya ya. Pasti banyak yang Bapak temuin siswa-siswa yang kayak gitu, pasti Banyak. menjadi challenge buat Bapak nih ya kan? Banget. Bapak jadi, gimana ya, ini banyak yang malas mager buat belajar. Pasti Bapak mikirin kan, gimana caranya biar mereka nggak Betul. mager gitu Apalagi kan? kan sekarang kurikulum selalu berubah. Iya, Kemarin kan bener. kita terakhir kurikulum 2013. Nah, sekarang kita memasuki kurikulum kurikulum Merdeka. Iya, Merdeka. Iya. Ntar bentar lagi ganti Apa tuh? kurikulum. Karena menterinya udah ganti. Kita ya. tunggu aja. Betul. Ya. Kita tunggu Dan aja. alhamdulillah di kurikulum Merdeka ini saya mempelajari ini juga hasil niat saya sendiri. Saya masuk ke program guru penggerak, di mana guru penggerak ini kita mempelajari tentang kurikulum Merdeka. Jadi saya mengembangkan teknik mengajar saya di sana, dan alhamdulillah saya masuk di program guru penggerak angkatan 10, dan alhamdulillah baru bulan kemarin baru selesai. Begitu. Oh gitu. Apalagi ya kira-kira ya guys yang mau ditanyain ya guys. Bingung mau Bingung nanya ya? apa ya Saya guys. juga mau mikir lagi Udah nih kehabisan jawabannya nih. gimana ya, ya Allah. Iya. Apalagi ya? Kira-kira nih Pak, kalau misal ada Bapak ngelihat nih siswa yang semangat belajarnya, betul. terus kreatif, terus pokoknya di bidang animasi tuh bener-bener value-nya tuh bener-bener bagus, Ada, gitu. iya bener-bener bagus di jurusan animasi. Kira-kira Bapak akan melakukan apa terhadap siswa itu? Wah, kalau itu sih saya kayak merasakan menemukan mutiara. Ya, Wow. merasa berhasil ya Pak ya? Bukan merasa berhasil, karena kan dia kelas 10 nih. Oh, iya. Yang saya cari itu biasanya di kelas 10. Kelas 10 itu saya cari siapa yang jago gambar. Siapa yang coba hasil gambarnya itu kan saya observasi kan. Iya. Saya observasi tiap kelas itu yang masuk di jurusan animasi, terutama kelas 10, saya observasi untuk menggambar dasar animasi. Dan memang kalau misalnya ada yang gambarnya sangat bagus, Iya. itu wah, semua guru animasi itu merasa sangat bahagia gitu, karena kayak seakan-akan mendapatkan Ada nih. mutiara nih loh gitu. Kita karena sulit Iya. banget dapat mutiara Tapi seperti itu. kadang ada yang jago gambar, tapi gak jago editing. Nah, itu. Nah, Kebetulan. ada yang gak jago gambar, tapi dia jago menggunakan perangkat-perangkat software Nah, buat itu membuat animasi. Saya biasanya kalau mendapatkan siswa seperti itu, saya memberikan pengayaan secara lebih. Pertama kayak kemarin ada kelas 12 yang sekarang nih, dia awalnya cuman pakar di gambar secara manual, tapi dia digitalnya nggak mampu. Tapi alhamdulillah saya memberikan pengayaan tersebut, ternyata beliau berkembang dan sekarang sudah mulai
bisa mengedit animasi secara digital. Tuh, tadinya awalnya cuman sketsa doang nih, Iya. sketsa doang, tapi ternyata saya berusaha untuk membantu dan alhamdulillah sekarang gambarnya sudah cukup baik. Dan kemarin juga video LSP-nya juga sangat bagus. Bagus. Sebenarnya kalau yang di animasi itu yang paling menonjol ya Pak, yang paling menonjol itu skill yang membuat naskah atau editing atau animasi 3D-nya atau 2D-nya yang paling apa ya utama di dalam jurusan Paling utama animasi ya? itu apanya sih? Kalau jujur sebagai guru pun, sebagai guru tuh yang saya pertama paling saya lihat itu adalah teknik mereka menggambar. Teknik mereka menggambar. Teknik mereka menggambar karena kan itu udah basic, Iya, basicnya. udah basic kan. Jadi apa dari teknik menggambar ini, wah inilah dia udah ada basic gitu. Iya. Jadi saya tinggal asa ini asa itu. Kalau untuk skenario cerita itu adalah faktor pendukung. Berarti nggak terlalu inilah ya, intinya basic. Basicnya adalah Dia menggambar. dulu, iya kan. Ntar abis itu pasti kalau udah basicnya menggambar, pasti dia gampang nih mengaplikasikan ke softwarenya. Betul. Karena udah ada kreativitas buat Jadi dia kalau menggambar. untuk secara pendigitalan itu nanti tim guru animasi itu sudah paham dengan digitalnya. Jadi dari kalau misalnya udah ada basic gambar, digital pun akan mudah kita untuk mengarahkan siswa untuk menggambar secara digital. Sebenarnya gampang kalau Bapak ya, khususnya Bapak mengajar siswa yang udah punya basic gitu ya, udah punya basic tapi kalau yang belum sama sekali itu gimana? Perasaan Yang yang belum sama sekali, Iya. yaitu tidak menutup kita untuk lebih semangat mengajar. Saya juga tetap berusaha untuk bagaimana memunculkan basic dia untuk menggambar. Tapi kan itu di awal mah wajar nih Pak. Wajar kelas 10 dong. wajar. Tapi kalau kelas 11, awal kelas 11 juga masih kayak gitu gimana ini? Tetap kita akan memperjuangkan. Kita akan memperjuangkan dan memberikan pengayaan yang lebih untuk untuk dia memahami tentang animasi itu seperti apa. Iya, benar. Gitu. Berarti cukup banyak upaya yang Bapak lakukan ya buat Wah, banyak sih. siswa-siswi. Effortnya banyak banget. Effort banget ini buat mengajar. Luar biasa. Dan saya juga berusaha agar nanti animasi itu punya event. Iya bagus tuh Pak, iya bagus. Event apa namanya, event yang seperti apa ya, panen karya gitu. Jadi karya-karya animasi itu ditampilkan di di event tersebut dan juga beberapa materi-materi yang akan disampaikan dari luar. Gitu. Kan, Mudah-mudahan ya. bisa Mudah-mudahan ini terlaksana. terlaksana. Doain Kalau aja. bisa terlaksana, pasti kita bisa nunjukin seberapa hebatnya Wah. ya Mas. Hebat ya guys ya. Kalau misalkan kita, Mudah-mudahan dari situ banyak yang banyak yang banyak yang minat di animasi. cocoknya pas MPLS gak sih? Pas apa ya? Demos. Oh, demos ya. Udah masuk jurusan. MPLS juga udah. Udah. Mungkin nanti setelah itu kita akan mengadakan lomba di luar. Maksudnya sama SMP. Iya, tuh benar. Untuk memperkenalkan jurusan animasi itu sekeren apa sih Iya, gitu. sebenarnya apa sih. Terus juga banyak akun-akun yang kita buat di betul. dalamnya kita isi konten-konten yang bagus tentang Iya. animasi kan Iya, keren ya betul. Pak ya. Jadi bisa membangun keren nih kayaknya. Ya sebenarnya tuh banyak Pak minat jurusan animasi itu banyak. Banyak ya? Tapi bukan di sini tempatnya. Di mana tuh? Mungkin di kota. Di kota. Ya karena memang kan gitu kamu ya. Ya, kalau di kota kan banyak gedung-gedung yang Betul. Karena diperkenalkan animasi-animasi sejak dini. Iya, Kalau di benar. perkampungan kayaknya untuk animasi ini Iya kan? apa sih gitu ya. Apa sih? Paling kenalnya teknik-teknik doang ya. Kalau misalkan di kota Pak itu udah bener-bener jurusan terfavorit mungkin. Oh iya. Iya, karena banyak yang kantor-kantor yang membutuhkan desainer, Betul. editor, Iya. apalagi di kota-kota, apalagi khususnya Jakarta nih Pak. Iya. Banyak banget konten creator kan. Ya karena kan di sana Iya. pusatnya televisi kan Iya, ada. Iya, banyak juga Nah, channel-channel TV-TV gitu. banyak pendukungnya lah. Iya, sebenarnya kita kalau bisa lulus dari jurusan animasi bisa tuh ke sana. Ya, buat Bisa aja ya cari ya. Siapa tahu Apalagi ya. kan kita dekat sama Jakarta cuma berapa meter bener. doang. Apalagi kalau skill kita bener-bener wah di animasi. Betul. Jangan-jangan Jadi langsung naik pangkat ntar. intinya saya mesen aja ya, pesan sama anak-anak animasi terutama
jangan bergantung sama guru yang mengajar di sekolah, karena ilmu itu bisa kalian dapatkan di internet, di televisi, kan itu banyak sekali. Banyak sekarang udah banyak Jadi artikel-artikel yang mengajarkan ya Pak ya. jadi jangan bergantung sama guru, karena kalau guru tuh pasti ya mungkin karena yang namanya manusia pasti kan ada yang terbatasnya, Benar, gitu kan. benar. Jadi kamu bisa lebih haus informasi di luar sana. Medsos sekarang kan banyak kan. Banyak guys peluang buat kalian belajar animasi. Jadi gak usah terpaku sama gurunya kayak gimana ya, ngajarinnya bagus apa enggak ya. Betul. Sama itu guys. Jadi kalian bisa belajar lewat luar media-media. Kalian kan pasti punya handphone kan, ya. Jadi pasti bisa Cari informasi ya. mencari informasi. Iya, iya Pak ya. Iya betul. Kalau misalkan emang bocahnya mager gimana? Udah Ya, aja. ya begitu aja deh. Semangat deh pokoknya. Pokoknya harus semangat terus guys. Ya. Kalau kalian pengen penasaran sama sesuatu itu harus cari gitu ya. Betul, Cari iya. gimana pun caranya sampai dapet Iya. itu. Begini ya, orang sukses itu bukan semata-mata dia langsung sukses. Pasti ada perjuangannya. Begitupun juga dengan sekolah kan. Iya. Kalau sekolah juga kita harus ada perjuangan juga. Jangan cuman dikasih makan langsung pinter gitu, nggak akan lah gitu. Kalau gitu saya juga mau. Kalau ada boleh ya, saya juga mau deh. Pasti butuh usaha yang benar-benar buat berhasil. Iya. Pasti ada guys usaha. Effort lah paling Saya penting. juga lagi berusaha buat. Jadi, Ya, betul. lagi Harus semangat deh. proses, iya. Ini kamu udah keren loh, apa namanya, sudah bisa berbicara di sini gitu loh. Itu juga saya mengapresiasi banget gitu kan, karena tidak semua siswa itu bisa menjadi MC kayak gitu. Sebenarnya bisa Pak, bisa. cuman ya merekanya aja yang Mager ya. kurang pede gitu ya. Betul, betul. Kurang pede sih. Oke. Sebenarnya saya sama Bapak aja kayak ngobrol biasa aja. Iya. Santai aja, Cuman gitu. saya itulah ada bedanya tapi ya. Grogi, kamu Saya yang grogi malah ya. Wow. Gak usah grogi. Saya lihat gemeteran guys. Dari tadi gemeteran nih tangannya. Gimana dong? Oke, seputar jurusan animasi kayaknya udah cukup ini Cukup ya ya? Pak, cukup jelas. Kalau diceritain semua mah 5 hari juga nggak beres. Seminggu. Seminggu ya. Gak beres-beres. Pokoknya intinya berusaha sih ya Pak ya. Intinya berusaha kalian gimana pun caranya kalian bisa mendapatkan sesuatu tuh kalian harus berusaha. Betul. Mau di jurusan apapun kalian harus berusaha. Terutama buat anak-anak animasi nih, Sip. tingkatin kreativitas kalian. Betul. Buat semakin skillnya semakin Naik, ya. iya. Semakin naik. Kita kan semakin kalau skillnya bagus, kemampuannya juga bagus, skill kemampuan iya, bagus betul. ya intinya. Pasti banyak yang membutuhkan kita. Betul sekali. Iya. Lagi yang kita bahas ya Pak ya. Ini udah habis. Saya jadi bingung sendiri juga. Bingung ya mau bahas apa lagi. Intinya mah ya gitu deh. Intinya udah deh cukup ya. Cukup. Ya cukup. Kayaknya kalau diceritain ya kita nggak pulang-pulang nih. Udah waktunya pulang. Udah waktunya pulang. Ya udah guys, cukup deh sekian berbincang-bincang kita di sore hari ini. Apalagi? Ya gitu deh. Yang pesan saya yang penting tetap tetap berkembang. Iya, tetap berkembang, terus belajar dengan baik dan juga berusaha lah ya. Karena kan tidak semua ilmu yang kita dapatkan itu hanya di sekolah, tapi ada juga di luar sekolah. Itu aja sih sebenarnya. Kalau pesan dari saya ya. Dan jangan banyak mager ya Pak. Betul. Itu masalah utama. Cukup ya berbincang-bincang kita di sore hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Yes. akun Animasi Podcast. Terutama juga Metro Kaya. Ya. Ah. Dan jangan lupa pantengin terus nih. Kita bakal podcast apa aja. Wow. Kita materi-materi apa aja yang di Kayaknya penasaran juga saya. Nah, selanjutnya jangan lupa tunggu nanti selanjutnya kita akan kembali lagi. Oke Sip. guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.